Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, ini agaknya mesinnya penuh nih, kurang lebar Pak Ketua DKM. Biar diperluas lagi ya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita selalu lapang untuk menerima kebaikan. Allah jadikan hati kita selalu lapang untuk menerima curahan rahmat dan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Ya, kalau urusan dunia Allah kasih kepada siapa saja. Jadi kalau bertambah dunia kita itu bukan tanda bertambahnya cinta Allah kepada manusia. Wala yu'til imana illa man ahabba, dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Dia cintai. Fa idza ahabballahu 'abdan a'tahul iman, maka jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah buktikan cintanya itu dengan memberikan keimanan kepada hamba tersebut. Jadi kenikmatan yang paling besar, karunia dan anugerah yang paling dahsyat, yang paling besar bagi manusia adalah ketika Allah memberikan keimanan kepadanya, karena berarti Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan cintanya kepada kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan yang kita kerjakan, dan iman berkurang disebabkan kemaksiatan yang kita lakukan. Karenanya jemaah syiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara bukti Allah memberikan kepada kita keimanan berarti adalah ketika Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan kebaikan. Kalau kita punya niat baik, kemudian kita bisa melaksanakan niat baik tersebut, itulah diantara bukti Allah memberikan kepada kita keimanan. Dengan ketaatan itu Allah tingkatkan keimanan kita. Hanya saja ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni, maka ikutilah jalan hidupku, ikutilah sunnahku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta kalian. Allah akan mencintai kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga kalau kita ingin dicintai oleh Allah, berarti kita harus mencintai Allah. Kalau kita mengaku mencintai Allah, berarti kita harus ikut Rasulullah. Dan supaya kita bisa cinta kepada Allah, bisa ikut kepada Rasulullah, maka kita memohon, meminta kepada Allah supaya Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ketaatan dan kebaikan.
Karenanya pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tema secara khusus, karena kita berada di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, maka tema kita adalah seputar tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah adalah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 4. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12, ditetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada waktu-waktu tersebut. Lalu kemudian ditafsirkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 4 bulan yang dimuliakan itu salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 terpisah, yaitu Warajab Mudhar dan bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang dimuliakan disebut dengan Ashhurul Hurum, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 lagi adalah Rajab. Ini bulan-bulan yang dimuliakan, artinya amal kebaikan yang dikerjakan di bulan-bulan tersebut ini memiliki keutamaan tersendiri. Begitu pula kita dilarang oleh Allah untuk melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan di bulan-bulan tersebut ini dianggap satu pelecehan terhadap bulan yang mulia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, itu diantara salah satu dari sekian banyak keutamaan bulan Dzulhijjah, karena posisinya sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, di dalam kitab Lataiful Ma'arif ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, disebutkan dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Ka'ab. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih waktu, dan waktu atau zaman yang paling Allah sukai adalah Ashhurul Hurum. Dan di antara Ashhurul Hurum yang 4 itu Allah lebih mencintai bulan Dzulhijjah. Dan yang paling dicintai oleh Allah dari bulan Dzulhijjah adalah Al-Ashrul Ula, 10 hari yang pertama. Jadi dari 1 bulan Dzulhijjah itu ada yang lebih mulia lagi, yaitu 10 hari pertamanya. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fajr, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ini menurut penafsiran mayoritas ulama tafsir, terutama Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum jami'an, adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya digunakan oleh Allah untuk bersumpah demi malam-malam yang 10. Jadi kalau kita nemu ayat Quran itu ada sumpahnya, Pak. Wadduha, wal laili, ya, wal fajr, ada wal asr, ya. Yang dipakai sumpah oleh Allah itu menandakan makhluk yang dipakai sumpah itu memiliki keutamaan, ya. Artinya kita harus punya perhatian kepada waktu-waktu tersebut. Kemudian juga disebutkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya al-ashru, yakni asyru Dzulhijjah, bahwa hari-hari di dunia ini yang paling afdal, paling utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala mithlahunna fi sabilillah, ya Rasul, adakah yang menandinginya? Ya,
dari fisabilillah, apakah jihad fisabilillah juga tidak menandinginya? Maka Rasul mengatakan wala mithlahunna fisabilillah, tidak ada yang semisalnya fisabilillah kecuali seseorang yang mati dalam keadaan syahid. Nah, ini menunjukkan amal yang begitu mulia. Begitu pula jamaah rahimakumullah, Allah sebutkan bulan Dzulhijjah ini merupakan penutup bulan-bulan haji. Karena bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal. Ya. Maksudnya apa? Orang berangkat haji itu mulainya Syawal. Jadi kloternya kloter pertama, itu Syawal pertengahan dan akhir udah mulai berangkat. Ya. Terutama apalagi zaman dulu, berangkatnya 6 bulan, baliknya 6 bulan, mungkin lama lagi. Sebagian disebutkan dalam Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu ada pada bulan-bulan yang telah diketahui, dan para ulama tafsir menyebutkan bulan-bulan yang diketahui itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian juga diantara yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan sebab utama yang menjelaskan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bertemunya induk ibadah, ibadah-ibadah yang paling utama. Yang ini merepresentasikan dari rukun Islam yang 5. Di situ ada ibadah sholat 5 waktu. Di situ ada ibadah puasa meskipun sunnah. Di situ ada ibadah sedekah walaupun bukan zakat yang wajib. Dan di situ ada ibadah haji yang wajib. Jadi berkumpul di situ induk ibadah. Ya. Yang nanti kalau dalam pembahasan tazkiyatun nafas ini merupakan sarana utama dalam proses pembersihan dan pensucian jiwa. Karenanya ini menjadi 5 induk utama. Kalau ibadah-ibadah ini dijaga dan diperhatikan di bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama, maka ini memberikan efek yang sangat besar dalam ketakwaan dan kesucian jiwa seorang muslim. Nah, ini kenapa kita perlu untuk mereview kembali tentang keutamaan-keutamaan ini, supaya hati kita ini Pak semakin tertarik dan bersemangat untuk menghidupkan waktu-waktu dan malam-malam yang istimewa. Karena biasanya manusia itu kan bagaimanapun mau mengerjakan sesuatu kalau ada untungnya. Kalau tidak ada untungnya biasanya males. Ya, betul Pak. Kita itu mau olahraga karena kita udah tahu sakit itu nggak enak. Jadi kita mau olahraga. Ya. Kita mau makan makanan yang bersih, higienis, bergizi karena kita tahu makanan ini punya manfaat. Begitu pula kalau kita mengetahui bahwa momen, waktu atau suatu amalan memiliki keistimewaan, diharapkan hati kita semakin tertarik untuk mengerjakan dan mengamalkannya. Karena target dari kajian kita pagi hari ini adalah bersemangat untuk menghidupkan hari-hari, terutama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Umumnya bulan Dzulhijjah secara umum dihidupkan dengan ibadah dan amal soleh. Mengapa demikian? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna afdal." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut itu lebih utama. Dalam riwayat yang lain, ahabbu ilallah min hadhil ashr. Dalam riwayat yang lain bahkan lebih dicintai oleh Allah, ya, dibandingkan dari amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, umumnya para ulama menambah plus 3 hari tasyrik, berarti 13 hari, ya. Ini amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada sahabat lagi yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah amalan tersebut juga tidak bisa dikalahkan dengan jihad fi sabilillah? Maka Rasul mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah mengalahkan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, illa kecuali man jahada bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'.
kecuali seseorang yang pergi berjuang, berjihad, membawa nyawanya, membawa hartanya, lalu tidak ada satupun yang kembali pulang ke rumah alias mati syahid. Kalau itu tidak ada bandingannya ya, itu paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun para ulama kemudian mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan keutamaan yang seperti demikian, amalan kita lebih utama daripada jihad fisabilillah, itu syaratnya kalau kita mampu untuk memenuhi hari-hari tersebut dengan amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan. Itu syaratnya. Jadi full 10 hari tanpa jeda, full 10 hari, siangnya puasa, malamnya sholat malam, kecuali di hari-hari yang diharamkan tentunya 10, 11, 12, 13. Mengapa demikian? Karena di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, ada seseorang bertanya, "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang setara dengan jihad fisabilillah." Maka Rasul mengatakan, "Saya tidak menemukan apa yang kamu tanyakan." Jadi sebenarnya tidak ada yang setara dengan jihad fisabilillah. Tapi Rasul kemudian bersabda, "Apakah kamu sanggup ya, ketika para mujahid keluar dari rumahnya menuju medan pertempuran, lalu kamu keluar dari rumah dan masuk masjid, dan kamu sholat tanpa berhenti di malam hari ya, dan berpuasa di siang hari tanpa pernah berbuka." Maksudnya pagi ya, setiap hari puasa terus ya. Maka orang itu mengatakan, "Ya Rasul, siapa yang sanggup kayak gitu? Siapa yang sanggup seperti demikian?" Ini menunjukkan bahwa kita mampu mengalahkan pahala jihad fisabilillah kalau 10 hari itu full, Pak. Sepanjang malam sholat, sepanjang siang puasa, siang malam dalam ketaatan, baru kita dapat itu. Itu kan luar biasa jihad fisabilillah ya, yang saat ini Allah karuniakan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kita nggak dapat itu. Karenanya kalau kita tidak mampu dan tidak ada amalan jihad fisabilillah dalam artian membela agama Allah seperti mereka, maka kita punya amalan jihad melawan hawa nafsu ya, melawan nafsu tidur, nafsu makan, dan nafsu-nafsu yang lain ya, untuk fokus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak sanggup begitu ya minimal semampunya ya. Yang repot kalau semampunya ditafsirkan semaunya. Nah, ini beda cerita udah ya. Semampunya sama semaunya beda cerita ya. Jadi semampunya itu maksimal ya. Kalau semaunya ya kalau mau, kalau enggak ya enggak usah ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Demikian juga dikatakan bahwa di bulan Dzulhijjah ini semua jamaah haji telah berangkat ke tanah suci. Mereka memenuhi hari-harinya dengan zikir, kalimat talbiyah, memenuhi hari-harinya dengan ibadah, zikrullah, taat kepada Allah ya. Maka bagi mereka termasuk kita yang belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji tahun ini ya, maka minimal kita jangan sampai kalah dengan mereka ya. Maka kita manfaatkan hari-hari yang utama ini untuk mengisi dengan kebaikan, dengan amal soleh. Kalau mereka di sana panen pahala ya, apalagi dengan haji yang insya Allah Allah jadikan haji mabrur, maka di sini kita juga jangan sampai kalah. Kita usahakan juga panen pahala, bersungguh-sungguh untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan dan dengan ketaatan. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Beberapa amalan-amalan yang hendaknya kita perhatikan dan kita jaga, kita sempurnakan pada hari-hari, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, hendaknya kita menjaga dan menyempurnakan ibadah yang wajib. Karena ini yang nomor 1 dan paling pokok. Karenanya tidak ada gunanya kalau seseorang mengejar ibadah sunnah tapi yang wajib dia lalaikan ya. Dia rajin tahajud, sholat duha, tapi sholat wajibnya bolong-bolong, atau sholat wajibnya ditunda-tunda, atau sholat wajibnya males banget jamaah ke masjid. Nah, ini
Jadinya tidak sempurna wajibnya sementara dia mengejar yang sunnah. Maka yang paling utama, yang pertama, usahakan prioritas nomor 1 adalah jaga dan sempurnakan ibadah wajib. Ibadah wajib pertama yang perlu kita jaga dan kita sempurnakan ibadah tauhid. Tauhid kita insya Allah terjaga, tinggal kita sempurnakan, jaga ikhlasnya, keikhlasan. Ya, kalau untuk tauhid tidak menyekutukan Allah, insya Allah kita tidak sampai situ. Tapi untuk yang masalah syirik kecil nih Pak, syirik khafi nih, yaitu berupa riya, suka pamer, sum'ah, nah ini yang masih sering menyelimuti dan mengganggu amalan-amalan kita. Karena riya dan sum'ah itu dapat membatalkan pahala amal kita. Karenanya tidak ada gunanya kita bersusah payah beramal, beribadah kalau riya, semuanya hancur. Maka yang paling utama, jaga keikhlasan hati kita. Keikhlasan hati itu artinya adalah kita memurnikan bahwa semua amalan yang kita lakukan itu semata-mata adalah dari Allah dan untuk Allah. Baterainya habis nih. Ya. Jadi ikhlas adalah memurnikan ibadah itu adalah dari Allah dan untuk Allah. Kenapa saya sampaikan dari Allah? Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kecuali atas pertolongan dan taufik dari Allah. Kalau kita nggak dimudahkan Allah bangun subuh, kita nggak bisa bangun subuh. Apalagi jamaah ke masjid, nggak mungkin, nggak kuat, nggak sanggup. Karenanya ada orang mengatakan perjalanan paling jauh perjalanan ke masjid, ya, bukan kemana-mana, ke masjid. Kenapa? Kadangkala ya dekat dengan masjid tapi kaki kita ini berat untuk melangkah. Yang berat bukan kakinya, apanya Pak? Hatinya. Ya. Jadi yang meringankan hati kita itu Allah. Makanya dari Allah. Makanya tidak boleh ada seseorang yang merasa dia telah melakukan amal soleh itu merupakan kontribusi besar bagi Islam dan kaum muslimin. Contoh, dia sudah menyumbang, bersedekah sekian banyak kepada Islam dan kaum muslimin, terus dia merasa berjasa. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu merusak keikhlasan. Ya. Itu merusak keikhlasan. Jangan pernah kita berbangga diri sebagai seorang muslim karena kita merasa kalau kita jadi muslim itu membuat Rasul itu gembira dan bangga. Tidak. Kata Allah, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu karena telah masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, jawab mereka, jangan kalian merasa berjasa dengan keislaman kalian, tapi Allah lah yang berjasa kepada kalian karena telah memberikan hidayah sehingga kalian menjadi muslim. Wah, ini tajam Pak, Al-Hujurat. Ya. Kalau bukan Allah yang menunjukkan kita kepada Islam, kita nggak mungkin jadi muslim. Jadi tidak boleh berjasa sedikit pun, merasa berjasa sedikit tidak boleh, karena itu merusak keikhlasan. Kemudian ibadah wajib yang perlu kita jaga tentu adalah ibadah sholat 5 waktu. Ini jelas, ya, dan perlu kita sempurnakan, baik dari mulai tata cara pelaksanaannya dan terutama kita sempurnakan dengan kekhusyuannya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian bagi bapak-bapak yang istrinya, anak perempuannya punya utang puasa wajib, puasa Ramadan, ini Umar bin Khattab itu seneng kalau membayar qadha puasa Ramadannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Umar bin Khattab. Meskipun Ali bin Abi Thalib melarang, jangan di situ. Kenapa? Khususkan itu untuk Dzulhijjah, nanti qadhanya di waktu yang lain. Tapi menurut saya ada bagusnya kita motivasi. Karena kalau nggak sekarang Pak, pasti ditunda sampai ketemu Ramadan lagi. Nanti begitu Ramadan nggak kebayar juga, ya, masuk Ramadan lagi utangnya belum beres, bapak-bapak yang kena apa? Kena tagihan denda bayar fidyah, Pak. Ya, jadi supaya nggak kena tagihan bayar fidyah, suruh bayar sekarang. Itu, ya. Jadi niatkan puasa qadha. Insya Allah dapat juga, ya, fadilah puasa bulan Dzulhijjah. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Bagian kedua dari amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, terutama 10 hari yang pertama, adalah dengan memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid.
Ya, bareng-bareng kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Udah boleh takbiran dari sekarang, Pak. Bahkan dari kemarin masuk malam pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang ini hari kedua. Mengapa demikian? Dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah, dan tidak pula amalan soleh yang dilakukan padanya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan pada 10 hari pertama ini. Fa'aktsiru, maka perbanyaklah oleh kalian fihinna, pada 10 hari pertama tersebut, minat tahlil, kalimat tahlil, la ilaha illallah, wat takbir, Allahu Akbar, wat tahmid, alhamdulillah, digabung jadi kalimat tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, bahkan perawi hadis ini tadi Abdullah bin Umar bin Khattab dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum jami'an, kalau sudah mulai masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hampir setiap hari mereka keluar rumah, ke jalan-jalan, ke pasar-pasar. Ngapain? Takbiran. Maka mereka diikuti oleh orang-orang di sekitarnya, ikut bertakbir bersama. Jadi habis pulang dari sini, dari masjid, ya, sampai rumah takbiran, Pak. Ya, takbiran kita. Boleh, ini namanya takbir mutlak. Mutlak artinya bebas, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Yang penting jangan di kamar mandi aja. Kamar mandi takbiran ditimpuk orang, ya, gitu. Jadi takbir mutlak boleh, dan ini merupakan sunnah yang tidak banyak diamalkan di zaman sekarang. Kayaknya kalau belum masuk Lebaran tuh tabu gitu kita takbiran. Padahal khusus ini untuk bulan Dzulhijjah. Tuh. Ini takbir. Nanti di rumah takbiran sendiri. Yang punya salam pakai takbiran. Kencang. Tetangganya dengar biar ikutan takbiran. Ya, daripada disetel yang aneh-aneh, buat takbiran aja. Gitu. Ya. Di mobil-mobil, di kantor-kantor, ya, takbiran. Ya. Lagi mampir ke rumah makan, takbiran rame-rame. Ini mau ngapain? Ya. Ya. Itu hadisnya. Disebutkan pula riwayat dari Ja'far Al-Faryabi dalam kitabnya, kitab Dua Hari Raya, disebutkan, menceritakan kepada kami Jarir bin Yazid bin Abu Ziyad, qala, saya melihat Sa'id bin Jubair, ini sahabat Nabi radhiyallahu an, wa Mujahid, ini ulama tafsir, wa Abdurrahman bin Abi Laila, ya, atau salah satu atau 2 orang dari 3 orang tadi. Dan tidaklah kami melihat para ahli fikih di zamannya, kecuali mereka semua mengumandangkan di 10 hari pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi spesifik, ya, teksnya juga ada, ya. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, itu yang coba kita hidupkan kembali sunnahnya, memperbanyak takbiran. Adapun kalau takbir muqayyad, takbir yang terikat, yang biasanya kita baca ba'da sholat, itu dianjurkannya setelah masuk fajar hari Arafah. Jadi hari Arafah kita puasa itu subuhnya,
kita sudah mulai boleh takbiran namanya takbir muqayyad. Imam yang menjadi imam sholat di situ nanti ya 9 Zulhijjah yang insya Allah di negeri kita jatuh hari Ahad tanggal 16 Juni ya, beda sehari sama Saudi. Insya Allah tahun ini lebarannya bareng ya, Indonesia bareng. Insya Allah nggak ada yang beda kecuali yang aneh-aneh, yang nelpon sama Allah itu beda mungkin. Kalau yang nggak punya nomor teleponnya Allah, insya Allah nggak beda ya, karena Muhammadiyah dan pemerintah ini sama 17 Juni hari Senin. Jadi insya Allah nggak ada perbedaan. Yang repot yang biasanya tiap tahun punya keyakinan bahwa Arafah harus ngikutin Saudi, berarti dia puasanya harus hari Sabtu, karena Saudi itu sehari lebih cepat ya. Lebarannya hari Ahad gitu kan, karena nggak mungkin dia puasa Sabtu terus lebarannya nanti Senin, terus Ahadnya ngapain gitu ya. Jadi seperti itu takbir muqayyad. Takbir muqayyad dimulai fajar tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan asar hari terakhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah, itu muqayyad. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara amalan yang dianjurkan untuk diamalkan adalah berpuasa. Secara umum dari riwayat Hafsah binti Umar, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, dia berkata, ada 4 amalan yang tidak ditinggal oleh Rasulullah SAW. Pertama, puasa Asyura. Yang kedua, puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan puasa 3 hari setiap bulan, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini amalan yang tidak ditinggal oleh Rasulullah SAW, diantaranya puasa 10 hari pertama. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi juga, mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 hari pertama. Lah gimana? Istri yang satu bilang Rasul nggak pernah ninggalin, istri yang satu lagi bilang Rasul nggak pernah puasa ya. Maka para ulama mengatakan, oh berarti maksudnya Rasul itu puasanya nggak full 10 hari, tetapi mayoritasnya saja puasanya, sehingga seolah-olah Rasul nggak pernah berpuasa atau seolah-olah Rasul itu puasa penuh. Nah, begitu cara menggabungkan dua hadisnya, Pak. Maka dengan demikian dianjurkan memperbanyak puasa. Apa keutamaannya? Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauman fi sabilillahi zahzahallahu wajhahu anin nari bidzalikal yaumi sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, maksudnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Ini hadis ini umum, puasa kapanpun ya, fadilahnya seperti demikian. Puasa kapanpun, apalagi kalau di bulan yang mulia, di bulan Dzulhijjah. Jadi mau puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, 6, 7, 8 boleh ya. Nanti tanggal 14, 15, 16 boleh ya. Yang penting Rasul pesan, atau para ulama mengatakan, yang penting jangan mengkhususkan Jumat untuk puasa tanpa dibarengi dengan hari yang lain. Kamis Jumat, Jumat Sabtu boleh, tapi kalau Jumatnya saja jangan. Itu kalau puasanya cuma sehari ya. Ambil Senin, ambil Kamis, itu lebih baik ya. Nah, itu mutlak seperti demikian. Adapun khusus untuk hari Arafah, ini juga ada fadilah secara khusus puasa di hari tersebut. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang fadilah puasa Arafah, maka Rasul menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa di hari Arafah dapat menggugurkan, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa sehari dapat pahala pengampunan dosa 2 tahun. Ya, lumayan, Pak. Tapi syaratnya ada, para ulama mensyaratkan selama dia menjauhi dosa besar. Jadi yang dihapus itu dosa-dosa kecil ya. Kalau sepanjang tahun itu dia melakukan dosa besar, ya nggak dapat ini
Syaratnya menjauhi dosa besar. Dan juga tentunya puasanya harus benar-benar puasa. Maksudnya bagaimana? Ya puasa itu kan ada adab-adabnya. Tidak cuma menahan lapar dan dahaga serta nafsu syahwat dari subuh sampai maghrib, tapi juga menahan anggota badan dari semua perbuatan dosa. Nah itu puasanya baru insya Allah mendapatkan pahalanya. Baik, ma'asyiral muslimin, mic-nya mati lagi. Yang lagi mana? Ini disuruh udahan apa ya ini? Oh ya, yang tadi habis ya? Yang tadi bagus ya. Nah, ganti-ganti. Ini enak. Cek, bismillah. Bismillah. Nah, ini aja. Satu aja. Cek, bismillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, hari Arafah ini juga termasuk hari yang istimewa karena dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam riwayat Umar bin Khattab disebutkan ada seorang Yahudi yang berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yauma 'idan." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab suci kalian. Nih, Yahudi perhatiannya sampai ke situ. Kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Nah, tapi Islam itu nggak kayak mereka, Pak. Kalau mereka sesukanya mau bikin hari raya bikin. Kalau kita kan tidak boleh. Hari raya kita ya cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak boleh kita bikin hari raya yang lain. Ya. Makanya kita nggak kayak orang Yahudi, nggak boleh mengikuti mereka. Ya. Maka Umar bertanya, ayat yang mana? Maka Yahudi itu membaca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3 yang diyakini merupakan ayat terakhir yang diturunkan. Meskipun itu mukhtalaf, diperselisihkan oleh para ulama. Maka Umar mengatakan, sungguh aku mengetahui dengan pasti hari diturunkannya ayat tersebut dan tempat turunnya. Lalu Umar melanjutkan, ayat itu diturunkan pada saat Rasulullah SAW sedang berdiri di Padang Arafah pada hari Jumat. Hari Arafah pada hari Jumat. Jadi ayat ini diturunkan pada hari Arafah. Itu poinnya. Sehingga ini menunjukkan hari Arafah itu memiliki kedudukan yang istimewa ya bagi kaum muslimin ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di antara amalan yang juga dianjurkan untuk diperhatikan adalah menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Qiyamul lail atau salat tahajud. Ya. Sebagaimana Sa'id bin Jubair, sahabat Rasulullah SAW yang juga meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas tadi, disebutkan idza dakhalal asyru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdaru alaihi. Sa'id bin Jubair itu kalau sudah mulai memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia bersungguh-sungguh dalam ibadah, khususnya sholat tahajudnya, sampai hampir dia tidak sanggup melakukannya, saking panjangnya, saking banyaknya. Karena sholat tahajud itu qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Salat malam itu dilakukan di waktu malam, boleh setengah malam, boleh sepertiga malam, boleh 2/3 malam, sesuai kekuatannya. Bisa dengan cara memperbanyak rakaat salatnya, bisa dengan cara memperpanjang bacaan salatnya ya. 10 ayat. Kata Rasul, barang siapa yang tahajud membaca minimal 10 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Nah, kalau lebih dari itu luar biasa, sampai 100 sampai 1000 ayat sesuai kekuatan. Ya. Kalau Al-Baqarah, Pak,
boleh ya. Kalau enggak An-Naba itu udah 40 itu ya, An-Naba itu 40 ayat ya. An-Naba diulangi 3 kali udah 120 ayat. Ayatnya pendek-pendek ya, sesuai kekuatan ya. Kalau capek berdiri, qiyamul lailnya boleh duduk Pak. Khusus sholat sunnah boleh duduk, tapi harus rela dapat diskon pahala 50% ya. Karena sholatnya orang yang duduk pahalanya setengah pahala orang yang sholatnya berdiri ya, rela dipotong 50% itu. Kalau sholat wajib tidak ada alasan harus berdiri kecuali benar-benar tidak sanggup ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah ya. Bahkan Said bin Jubair mewasiatkan, jangan matikan lampu-lampu kalian di malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Hidupkan dengan ibadah. Di antara juga amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Zikir itu jenisnya banyak, macam-macam. Ada zikir pagi sore, ada zikir ba'da sholat, ada zikir mutlak ya. Mutlak itu sepanjang hari, sepanjang malam boleh dibaca, seperti banyak istighfar, memperbanyak baca la ilaha illallah, memperbanyak sholawat ya, dan kalimat-kalimat zikir lainnya. Apa dalilnya? Al-Hajj ayat 28. Di antara perintah haji itu rangkaiannya ada kalimat wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui. Para ulama tafsir mengatakan hari-hari yang diketahui maksudnya adalah hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ya. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis, innama ju'ila tawafu bil baiti was-sa'yu baina safa wal marwah wa ramyul jimari li iqamati dzikrillah azza wa jalla. Sesungguhnya tawaf itu ditetapkan oleh Allah harus ke Baitullah, kemudian sa'i itu di antara Safa dan Marwah, dan melempar jumrah, semua itu ditetapkan adalah supaya manusia itu menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain dari Musnad Imam Ahmad dari Mu'adz bin Anas, seseorang bertanya, ya Rasulullah, jihad apa yang pahalanya paling besar? Rasul mengatakan, yaitu adalah jihad yang paling banyak disebut nama Allah. Maksudnya orang berjihad dan banyak mengingat Allah, itu yang pahalanya paling besar. Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasul, siapakah orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Rasul juga menjawab, yang paling banyak mengingat Allah. Kalau orang puasa sepanjang hari dia ingat dan zikir terus kepada Allah, itu paling besar pahalanya. Kemudian dia bertanya lagi tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, tentang sedekah, siapakah yang paling banyak pahalanya? Rasul tetap menjawab dengan jawaban yang sama, yang paling banyak pahalanya yang paling banyak berzikir kepada Allah. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, wahai Umar, sungguh orang yang banyak berzikir itu telah memborong banyak kebaikan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ajal, benar. Jadi ya, ibadah itu dibuat untuk kita ingat kepada Allah. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku ya. Jadi intinya itu. Jadi kalau ada orang sholat tapi nggak ingat sama Allah, kan lucu kan. Sholat itu dibuat untuk ingat Allah, tapi ada orang sholat nggak ingat Allah. Ingatnya apa? Ingat proyek ya. Sholat ingat proyek ya. Sholat ingat apa lagi? Ya, ingat tetangga sebelah, repotnya ya. Baik, kemudian diantara ibadah yang dianjurkan juga ya, silakan bisa diperbanyak tadi sholawat, infak, sedekah ya, banyak bertaubat, tilawah Quran juga terutama, karena tilawah Quran itu merupakan ibadah dengan pahala yang luar biasa, karena satu hurufnya dinilai 10, kalau dilakukan di hari istimewa tentu berlipat ganda lagi. Ada banyak hadis, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yang meriwayatkan tentang pelipat gandaan pahala untuk amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Cuman sayangnya ya di antaranya ada yang bukan sekedar dhaif, ada yang maudhu ya. Tapi sedhaif-dhaifnya masih bisa diamalkan kalau dhaif ya, selama masih dalam fadhailul a'mal, bukan pada urusan akidah dan halal dan haram ya. Yang disebutkan itu pahalanya minimal dilipat gandakan bisa sampai 700 kali lipat, Pak. Jadi kalau satu huruf dinilai 10 di hari biasa, maka di hari istimewa dia dikalikan 700 lagi, 7.000. Nah, itu luar biasa kita panen pahala. Maka boleh kita bikin masyru' ya, proyek khatam Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, sehari 3 juz, Pak. Ya. Baik, juga diantaranya adalah melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah dan memotong hewan kurban. Ini satu rangkaian. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW disebutkan bahwa Rasulullah SAW keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke musola. Maksud musola di sini lapangan tempat dilaksanakan sholat Id. Dan yang pertama beliau lakukan adalah memulai dengan sholat Id. Kemudian beliau melanjutkan fayaqumu muqabilan nas. Beliau menghadap kepada manusia dan memberikan nasihat kepada mereka, artinya dengan khutbah, wa ya'muruhum, dan memberikan perintah-perintah dan instruksi kepada mereka. Nah, khusus di hari itu jamaah rahimakumullah dianjurkan sebenarnya semuanya ikut menyaksikan sholat Id, meskipun perempuan-perempuan yang sedang mengalami haid ataupun nifas tetap dianjurkan keluar rumah ikut menghadiri menyaksikan sholat Id meskipun dia nggak sholat. Lumayan, Pak, buat jaga parkir sama jaga sendal ya. Jadi nggak usah. Dan ini laki-laki suruh sholat, laki-laki nggak punya uzur, nggak haid. Kalau ada laki-laki pas sholat Id ikut jagain sendal sama parkir, kayaknya kamu haid gitu. Ya, jangan jagain sendal tuh, manfaatkan. Cuman di kita nggak lumrah sih ya. Para perempuan kadang kalau sudah merasa haid ya udah nggak berangkat, padahal itu dianjurkan untuk ikut menyaksikan ya. Kemudian terkait dengan ibadah kurban, kita sudah tahu ya fadilahnya. Tidaklah beramal seorang anak Adam suatu amalan yang dilakukan pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan menumpahkan darah, maksudnya menyembelih hewan kurban. Sungguh hewan kurban itu kelak akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya ya, dengan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah di suatu tempat sebelum darah itu menetes ke tanah. Jadi sebelum darahnya nyampe ke tanah, dia sudah sampai kepada Allah. Maksudnya Allah menerima ibadah kurbannya kalau dia dikerjakan secara ikhlas ya. Baik jamaah rahimakumullah, itu diantara amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi intinya kita hidupkan 10 hari pertama dengan banyak ketaatan. Bagian ketiga atau bagian terakhir dari amalan yang harus kita kerjakan, dan ini mudah-mudahan bisa jadi perhatian kita, yaitu menahan diri dari semua larangan. Menahan diri dari semua larangan. Larangan itu ada yang levelnya haram. Kalau haram jelas harus ditinggal ya, jelas harus ditinggal, jelas-jelas haram, tinggal ya. Yang dalilnya sudah benar-benar pasti, qat'i, tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama, tinggal. Kemudian level di bawahnya ada yang haramnya diperselisihkan, ada yang mengharamkan, ada yang enggak, ada yang mengharamkan, ada yang enggak, usahakan ditinggal ya. Ibaratnya kalau kita punya segelas air putih, Pak, tiba-tiba ya disirami oli ya, air sama oli nyampur nggak? Bisa kan? Dia nggak nyampur kan? Tapi kira-kira Bapak mau nggak suruh minum air putih yang dicampuri oli? Kalau olinya diserak masih mau? Yakin? Coba ya. Itu menandakan bahwa sesuatu yang diperselisihkan itu kan nggak jelas berarti ya. Maka sikap seorang mukmin itu lebih baik menghindar jauh lebih aman kan begitu ya.
Itu termasuk diantaranya barang yang syubhat. Syubhat itu nggak jelas halal haramnya, ya. Disebut halal tapi ada haramnya, disebut haram tapi ada halal yang nggak jelas, ya. Tinggalkan, ya. Barang siapa yang meninggalkan yang syubhat, kata Rasul, maka dia telah membebaskan dirinya dan agamanya, ya. Level di bawahnya lagi ada yang namanya makruh. Makruh itu kalaupun dikerjakan tidak masalah sebenarnya, tapi kalau ditinggalkan jauh lebih baik, ya. Maka usahakan meninggalkan yang makruh. Ada lagi level di bawahnya, ini level orang yang paling bertakwa, Pak. Meninggalkan yang mubah. Mubah itu netral, dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak ada konsekuensi. Tapi kalau orang kebanyakan melakukan yang mubah, coba 24 jam ini isinya mubah semua, dapat pahala apa enggak? Ya enggak, bisa jadi malah bisa jatuh kepada makruh, ya. Baca koran, Mbak, baca berita, nonton TV, nonton berita, itu mubah. Tapi kalau seharian duduk depan TV, ya, dengerin berita, seharian baca koran, nggak baca Quran, ini kan mubah, tapi jatuhnya bisa makruh. Kenapa? Karena yang mubah ini menjadikan kita jadi ketinggalan banyak keutamaan. Nah, ini levelnya orang paling bertakwa. Maka orang bertakwa itu nggak usah dia tidak akan tertarik dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Nah, maka ini level-levelnya tadi saya sampaikan. Nah, tinggal kita levelnya di posisi mana nih? Kalau bocah-bocah kan main game pengennya level paling tinggi, itu penasaran dia, bisa nggak tidur semalaman. Nah, kita juga seharusnya kalau pengen mendapatkan level paling tinggi, kita juga bersungguh-sungguh mencapai level paling tinggi, baik dalam melaksanakan ketaatan ataupun dalam menjauhi larangan. Mubah itu nggak dilarang, tetapi orang yang bertakwa dia meninggalkan sebagian yang mubah karena khawatir terjatuh pada yang makruh. Dia tinggalkan yang makruh, khawatir terjatuh kepada yang haram. Nah, itu. Kenapa demikian? Karena tadi saya sampaikan di awal, saya mengutip surah At-Taubah ayat 36 tadi. Ketika Allah menyebutkan bulan-bulan yang dimuliakan, Allah menekankan dzalikad dinul qayyim. Menghormati bulan-bulan yang dimuliakan itulah agama yang lurus. Lalu Allah sambung, fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di waktu-waktu tersebut. Maksudnya menzalimi diri sendiri itu apa? Apakah ada orang yang tega menyakiti diri sendiri? Tidak ada, kecuali orang kehilangan akalnya, ya. Maksudnya menzalimi diri sendiri adalah ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, sama dengan dia sedang mendekatkan atau menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Itulah bentuk kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Rasul mengajaknya keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, tapi dia justru milih untuk masuk ke dalam neraka. Ini jangan sampai. Maka ditegaskan oleh Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Bahkan kalaupun seandainya kita ini kurang mampu untuk mengerjakan semua amal kebaikan yang tadi kita sebutkan di awal, tapi kita berusaha menjaga diri kita dari semua yang dilarang oleh Allah, itu sudah batas minimal yang paling baik, Pak. Jadi kita nih nggak sanggup puasa tiap hari, nggak sanggup puasa sholat sepanjang malam, baca Quran terus setiap hari juga nggak sanggup. Tapi kita cuma berusaha menahan diri jangan sampai melakukan yang makruh, yang syubhat, apalagi yang haram. Kita jaga, kita bener dijaga. Itu sudah batas minimal yang paling baik. Ya. Kita tidak menzalimi diri sendiri dan tidak menzalimi orang lain. Nah, baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, terakhir saya sampaikan nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, mudah-mudahan jadi motivasi. Beliau mengatakan, saudara-saudara kalian di hari-hari ini telah berangkat dan melaksanakan ihram menuju ke Baitullah. Mereka memenuhi hari-harinya, waktu-waktunya dengan talbiyah, takbir, tahlil, tahmid. Ya, mereka telah berjalan, sedangkan kita masih duduk di rumah.
Mereka telah mendekat sementara kita masih jauh. Maka kalau kita seandainya meskipun ada di rumah, kita tidak berada di tanah suci, tapi kita bisa mendapatkan bagian yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka itu suatu kebahagiaan. Lalu beliau menyampaikan, al-qa'idu li'udhrin syarikun lis-sa'ir, orang yang duduk karena uzur. Kita ini duduk di rumah juga karena uzur, Pak. Kenapa? Karena nggak dapat kuota haji. Kalau seandainya kita dapat kuota haji, kita nggak di sini. Maka seseorang yang duduk di rumah karena uzur, maka insya Allah dia bisa bersaing dengan orang yang berangkat haji, ya, selama dia niatkan hari-harinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghanimah, al-ghanimah, inilah ghanimah yang sangat besar, ya, untuk memanfaatkan kesempatan di hari-hari yang mulia, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang tidak ada ganti yang lain darinya. Al-mubadarah, al-mubadarah, bersegeralah, bersegeralah, beramallah, beramallah sebelum datangnya ajal kematian, sebelum datang penyesalan bagi seseorang yang telah melalaikan waktu yang diberikan, sebelum ada seseorang yang meminta kepada Allah kelak supaya dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, dan itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kematian menghalangi seseorang yang punya keinginan beramal, cuman keinginan saja yang ada, tapi dia tidak pernah mengerjakan, maka seseorang, ya, pasti akan mendapati penyesalan, sehingga akan ada seseorang yang jiwanya tergadaikan, tertahan di dalam liang lahatnya, ya, tergadaikan hanya dengan amal yang telah dia lakukan. Ya, lalu kemudian kalimat yang menarik di sini, wahai orang-orang yang ubannya telah muncul di kepalanya karena dia telah mencapai usia 40 tahun. Wahai mereka yang telah berlalu puluhan tahun sehingga mencapai usia 50 tahun. Wahai mereka yang telah mendekati kematian di umur 60 dan 70 tahun. Apalagi yang engkau tunggu setelah datang kabar berita yang menggembirakan ini? Apakah ada yang engkau tunggu kecuali kematian? Wahai orang-orang yang dosanya, kalau dihitung sejumlah yang witir dan yang ganjil, sejumlah yang ganjil dan yang genap, tidakkah engkau merasa malu dari para malaikat yang mencatat amalan? Ataukah engkau termasuk di antara orang yang mendustakan hari pembalasan? Wahai ya man zulmatu qalbi kallaili idza yasri, wahai orang-orang yang hatinya gelap seperti gelapnya malam, apakah belum datang saatnya bagi hatimu untuk berlemah lembut dan tertarik untuk berjalan kepada Allah dengan memperbanyak amalan? Karena setelah waktu itu berlalu, maka dia akan tidak pernah datang lagi kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, ini motivasi untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita. Hidupkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan, jauhi dosa dan kemaksiatan. Semoga kita memperoleh ampunan Allah, memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.